ngurusi amaliyah aurat senajan asmaul husna tapi si wonten sangat sambungane dumugi wali songo jarane NU. NU didirikan itu untuk meneruskan perjuangan tonggak estafet amaliyah wali songo. Tapi ketika jenengan ngamalaken sesuatu mboten nyambung sana di wali songo berarti jenengan tutu NU, karena NU itu didirikan untuk memperjuangkan melestarikan ajaran baik dari segi keilmuan ataupun aurat-aurat yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama harus dan wajib bersambung sanadnya sampai ke wali songo. Dan bisa dibuktikan dengan kata manusia aslinya. Orang ku jere-jere. Lah seniki kula tatang ngelet. Panjenengan kepengin dados warga NU sing seutuhnya napa kur separuh. Saestu. Njogo jero napa namung njogo tok? Njogo jero. Lah nek njogo jero kersa mboten nyambungaken sanad silsilah aurat panjenengan dumugi wali songo kersa mboten sing mboten kersa sinten berarti dudu NU ya penyusup paham ya kersa mboten nek panjenengan kersa monggo silahkan minta sanad ijazahnya ya kumpulkan semua warga kumpulkan semua para kiai undang Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang sudah saya ijazahkan dan saya ridhoi untuk menyambungkan mengijazahkan sanad-sanad aurat dan keilmuan sampai ke wali songo. Monggo dipun undang Pak Kiai. Ya, kumpulkan kiai. Ben sebab kebumen itu sedoyo para kiai. Itu ketika mengamalkan sesuatu sanadnya bersambung kepada wali songo sebagai bukti bahwa panjenengan memang benar-benar warga Nahdlatul Ulama dohir batin jopo lan jero. Paham ya? Jabane NU sing amanat Pak Alawi. Selama ini saya pelajari Pak kurikulum boten wane kondo mbok sulak tekari para kiai. Tak angken-angken sebulane salah suwi jedol. Napa niku? Saya belum pernah mendengar pondok-pondok pesantren teng tanah Jawa yang mengajarkan kitab-kitab keilmuan yang sanadnya bersambung sampai ke wali songo, Pak. Dereng nate kula. Semua sanadnya bersambung sampai ke Mekah, sampai ke Mesir, sampai ke Yaman. Tapi yang keilmuan yang diajarkan bersambung sampai wali songo, kula dereng nate ngertos. Monggo silakan gurune panjenengan. Ditutna sanad gurune mang di pol-pole mang Mekah, pol-pole mang Mesir, pol-pole mang Yaman. Tapi si sanate keilmuan dumugi wali songo mboten wonten. Ya betul. Padahal kita wonten. Niki karya-karya itu. Ini karya-karyanya Wali Songo. Karyane putrane Wali Songo. Karyane putrane Mbah Derajat. Karyane putrane Muhammad Ami. Karyane putrane Muhammad terus bersambung, Pak. Nah terus jenengan ajeng aku sebagai pejuang NU sing ngurusi NU memperjuangkan amaliyah Wali Songo tapi jebule sambungannya mboten wonten Pak dumugi Wali Songo. Berarti panjenengan semua telah keluar dan melenceng saka tujuan visi dan misi tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama. Niki kula panjenengan sedaya. Oh. Terus apa model? Terus model. Pak Yai Mustangin pangleti ngajeni teng pundi sanate mang dhuwur tekan Wali Songo ora? Ora. Ya, Pak Yai Mujani saking tirak dia kados ngoten. Panglit duduh Wali Songo napa boten? Boten. Dah terus kiprah barokah nggo Wali Songo apane. Nek panjenengan boten sambung sampai ke Wali Songo, berarti panjenengan iku boten kiraring barokah saka ilmune wali songo. Jadi Mbah Hasim sapa wong sing ngurusi NU tak akoni santriku nggih boten. Tapi jenengan kudu ngurusi NU.
Sing diamal nih, yang diamalkan, yang diajarkan itu bukan ajarannya Wali Songo, ajarannya Pak Alam, ajarannya ulama-ulama yang bukan dan tidak menyambung sampai Wali Songo. Paham betul? Paham betul? Coba panjang pelajari sejarah berdirinya NU, dipelajari, Pak. Ya. Ben palingan ngertos yo. Mboten namung pinter bernarasi, jebule jerone ora ana Wali Songo. Mulane akhirnya nopo? Kalau kita semua sudah diputuskan sanad-sanadnya sampai ke Wali Songo, maka itu detik-detik kehancuran, terputusnya mahabbah cinta kita terhadap Wali Songo, sehingga keberkahan Wali Songo tidak mengalir kepada kita semua. Ketika keberkahan itu tidak mengalir, maka zaman akan menggerus keadaan masyarakat kita semua. Sehingga apa? Sehingga orang-orang kita akan terpecah belah dan mudah diadu domba. Ini apa badan? Datang sinten? Datang para pengkhianat bangsa. Menawi panjenengan saaken dados tiang NU untuk penjuru batin nyambungaken sanad silsilah aurat amaliyah ataupun keilmuan yang diamalkan oleh kita semua warga Nahdlatul Ulama supaya bersambung sampai ke Wali Songo, supaya terwujud tujuan didirikannya Nahdlatul Ulama. Monggo kula aturi sami ijazah sanad silsilah kalih Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Badani. Monggo dipun kepalakan, dipun undang supados ngijazahken panjenengan sedaya. Kados ngoten nggih, boten keranten kula boten kula ngijazahken boten. Kula nek pun ngijazahken teng tiyang setunggal pun kalih niku mawon sami kalih ijazah dhateng kula. Kados ngoten nggih. Ini Les Bumi dan PBNU juga harus memiliki kepedulian, mengaku sebagai penerus daripada dakwah Wali Songo, tapi sanadnya tidak ada yang ke Wali Songo. Lah hari ini sanadnya sudah ditemukan, jelas, orang-orangnya jelas, karena nama-nama dalam sanad itu ada di dalam kitab-kitab setiap masa yang ada di dalam manuskrip yang ada di Cilacap itu, manuskrip Bantarsari ini. Ya kan ada yang ceramah itu, kalau mungkin kalau tidak ada Imam Ubaidillah, kita dalam kurung umat Muslim pribumi tidak akan tahu apa-apa. Itu saya tersinggung itu ya, tersinggung sekali saya. Itu dulu dia belum sadar. Kalau sekarang udah sadar. Ya. Tapi itu sanad gak usah dikasih ke kiai-kiai kibin yang ada di PBNU atau di mana gitu. Udah mereka pakai sanad ke Hakim Kodam gitu. Enggak apa-apa. Jangan. Enggak apa-apa. Mau Rois Am, Yai Miftahul Ahyar mau dapat sanad ke Sunan Ampel ke Wali Songo, itu enggak apa-apa. Tapi lewat saya, kata Yai Salim. Nah, kalau dari PBNU mau harus lewat Yai Iman. Jadi enggak apa-apa. Tapi minta ijazahnya kepada saya. Kalau Kiai Iman ngasih itu, ya saya masih tidak terima gitu. Ya harus ada apanya begitu ya. Ya gimana begitu, penebusan tanda kutip dosa sosial atau dosa ruhani gitu ke Muslim pribumi atau Wali Songo gitu. Iya, saya tidak maksa, cuma memberi gagasan. Tidak boleh gitu kalau saya. Kecuali datang baik-baik. Gimana ya, kemarin hasil silaturahmi ke Kiai Salim? Ya, ini penting sekali ini. Saya itu luar biasa. Tadinya saya kira gitu hanya manusia tahun 1950, 1970 gitu kan. Karena kelihatannya masih bagus gitu dari jauh. Saya lihat kan di arah 9 channel dari Gus Ali Rahman itu ada ditayangkan ada manuskrip katanya di Kiai Salim. Saya kan udah lama kenal dengan Kiai Salim itu. Nah, kemudian ketika saya di Banyumas, Kiai Salim kan diundang juga sama saya itu. Tapi dia ndak bisa karena Kiai Salim lagi ada acara.
Lalu saya WA, Kiai ada di rumah. Ada, katanya, saya ada di rumah. Saya boleh silaturahmi ke rumah? Ya boleh. Nah, akhirnya sambil saya teringat, saya minta diperlihatkan manuskrip yang diperlihatkan kepada Kiai Joko dari Solo Raya itu. Akhirnya alhamdulillah beliau mengambil 3 buntelan besar dari dalam rumahnya untuk diperlihatkan pada saya. Saya orangnya kan tidak terlalu percayaan kepada apapun sebelum ada bukti. Nah, pas saya pegang langsung ada getaran luar biasa secara rohani, yang kemudian saya lihat memang ini manuskrip tua. Ada manggala, ada kolofon. Jadi kan ada manggala itu adalah tulisan di awal kitab yang biasanya itu menyertakan nama, kepemilikan, tahun gitu kan. Ini ada manggala yang menyebut nama Muhammad Arif. Maulana Muhammad Arif ini adalah anak Sunan Derajat. Sunan Derajat anaknya Sunan Ampel. Berarti cucu daripada Sunan Ampel. Nah, itu yang pertama tuh. Ya Allah, betul sekali nih, dari manggalanya sudah ada nama yang menunjukkan ini sekitar abad 16 1586-an. Karena cucu Sunan Ampel yang nama Muhammad Arif ini berarti hidupnya sama dengan Sultan Maulana Hasanuddin. Karena Sunan Ampel, kemudian Sunan Derajat. Ini Sunan Derajat walaupun anak daripada Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati adalah murid dari Sunan Ampel juga, tapi Sunan Derajat di dalam satu kitab itu juga berguru kepada Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Jadi kitab Mbah Sunan Ampel yang ada di Kiai Raden Mas Muhammad Salim itu bukan hanya mengkonfirmasi tentang keberadaan dari Sunan Derajat dan Sunan Ampel, juga mengkonfirmasi keberadaan Sunan Gunung Jati. Karena di situ disebutkan salah satu ilmu ma'rifat yang dipelajari oleh Mbah Sunan Derajat itu didapatkan dari Mbah Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah Cirebon. Jadi di situ ditegaskan kata Cirebon. Jadi sudah tidak bisa bermakna dua lagi. Kemudian dari naskah sebuah Al-Quran milik Maulana Muhammad Arif juga, itu ada angkanya, Kang Mas. Angkanya jelas, 944 Hijriah, dengan kertas yang sangat usang. Nah, akhirnya, wah, luar biasa. Tadinya saya tidak terlalu semangat. Ekspektasi. Ini luar biasa. Saya lihat dari jauh itu kelihatannya masih bagus. Ternyata kenapa masih bagus? Ternyata dari generasi ke generasi garis laki dari Sunan Ampel ini selalu menulis kitab juga. Jadi Mbah Ampel ini mewariskan sekitar 4 atau 5 kitab saja. Itu pun agak tipis-tipis, ada yang berbahasa Jawa Kawimadia dengan tulisan Jawa 2, kemudian tahlil Mbah Sunan Ampel, Yasin Fadilah, satunya selawat atau Asmaul Husna itu. Nah, yang ketika diwariskan pada Mbah Sunan Derajat, nanti Sunan Derajat nulis lagi, jadi diwariskan kepada generasi selanjutnya lebih banyak. Nanti Sunan Derajat mewariskan kepada Muhammad Arif lebih banyak lagi. Maulana Muhammad Arif mewariskan kepada anaknya lagi lebih banyak lagi. Jadi yang saya lihat baru itu berarti adalah generasi yang lebih muda, yaitu di tahun 1800-an. Jadi manuskrip yang ada itu dari mulai abad ke-15, 1471, 1481 itu milik Sunan Ampel. Kemudian 1580 yang saya lihat ya, itu milik Sunan Ampel yang namanya Muhammad Arif. Yang milik Mbah Derajat itu tentang Ma'rifatullah yang beliau dapatkan dari Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Jadi itu sekitar tahun 1500 awal. 1500 awal. Nah, ini saya sudah laporkan kepada Menteri Kebudayaan untuk
diamankan. Saya juga lapor kepada Les Bumi PBNU, langsung mau tangani dengan perpanjangan dari Les Bumi Jawa Tengah untuk datang ke, karena ini harus diinventarisir, Kang Mas, takut hilang. Iya, tapi kalau diambil itu saya tidak setuju, itu biarin aja di Kiai Salim, Kiai. Saya tanya pada Kiai Salim, Kiai, ini bagaimana kalau ditaruh di museum? Nggak bisa. Kalau museumnya dibangunin di sini nggak apa-apa. Ya saya setuju begitu. Karena agar keluarga juga masih merasa memiliki kedekatan dan energi yang bisa dirasakan oleh keluarga mereka, kan itu juga penting. Tetapi mungkin nanti ada jalan tengah, yaitu dengan cara digitalisasi. Dan itu pun tentu harus memberikan perhatian pemerintah kepada pemilik manuskrip. Setelah itu didigitalisasi, setelah didigitalisasi diamankan itu di museum arsip. Nah, naskah bisa dipegang oleh keluarga Kiai Raden Mas Salim, kemudian diberikan intensif perawatan. Itu dulu tahun 2024 ada dari Kemendak Pusat itu ke kampung saya, Kang Mas Rifki, nyari-nyari manuskrip. Alhamdulillah ketemu banyak manuskrip dari kampung saya. Ada Fathul Mu'in, ada Tafsir Jalalain, ada kitab tasawuf. Itu setelah diinventarisir, kemudian diberikan intensif perawatan setiap bulan. Jadi difoto, insentif ya? Ya. Ya itulah, pokoknya dikasih uang untuk perawatan. Insentif. Nah, dikasih uang untuk perawatan tiap bulan. Nah, setelah ini itu ada yang dari tahun 1700, ada yang tahun 1800, itu diinventarisir, kemudian dikasih uang perawatan setiap bulan. Nah, itu saya harapkan seperti yang dilakukan oleh Kementerian Agama tahun 2004 itu juga dilakukan kepada manuskrip-manuskrip yang bagaikan inten berlian ini milik Kiai Mas Raden Salim bin Abdul Mughni ini, karena ini adalah salah satu manuskrip primer untuk Wali Songo. Dulu Ketua Les Bumi kita, Profesor Agus Sunyoto, menghabiskan waktunya untuk berjalan mengelilingi Indonesia, mencari-cari manuskrip Wali Songo, tidak ketemu yang primer seperti ini. Yang ketemu sama Profesor Agus Sunyoto itu hanya tahun 1800, tahun 1900. Tapi naskah yang 1400 seperti ini dan 1500 tidak ditemukan. Maka ini Les Bumi dan PBNU juga harus memiliki kepedulian, mengaku sebagai penerus daripada dakwah Wali Songo, tapi sanadnya tidak ada yang ke Wali Songo. Lah hari ini sanadnya sudah ditemukan, jelas, orang-orangnya jelas, karena nama-nama dalam sanad itu ada di dalam kitab-kitab setiap masa yang ada di dalam manuskrip-manuskrip yang ada di Cilacap itu, manuskrip Bantarsari ini. Sangat bodoh bangsa yang tidak mau merawat daripada peninggalan leluhurnya sendiri. Apalagi Nahdlatul Ulama sebagai pengklaim daripada penerus dakwah Wali Songo ini harus memiliki kepedulian besar terhadap naskah-naskah Sunan Ampel atau yang kita kenal dengan manuskrip Bantarsari milik dari Kiai Raden Mas Muhammad Salim ini. Ya, tapi kalau ke PBNU nggak usah lah kalau saya ya. Soal ya ada nggak enak hati lah sama PBNU ya sementara ini ya. PBNU itu kan
apa bersifatnya sifat apa pengurusnya ganti-ganti Kang Mas. Iya. Jadi kan ya sekarang ganti dulu lah, ganti dulu. sekarang Masa ada ini Kikin tapi saya enggak, kalau ini saya tersinggung ya. Kalau tidak 2002 ada ini nggak ada kali ini. enggak, saya dulu ya, izin ya. Ini kan ada yang ceramah itu. Kalau mungkin kalau tidak ada Imam Ubaidillah, kita dalam kurung umat Muslim pribumi tidak akan tahu apa-apa. Itu saya tersinggung itu ya. Tersinggung sekali Kan saya. lagi- Itu dulu dia belum sadar. Kalau sekarang udah sadar. Ah masa ya, gimana cara ininya memverifikasinya? Kang Mas Rifki nggak tahu. Sekarang ini kesadarannya sudah menyeluruh di kiai-kiai PBNU bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Itu final. Ya. Tapi itu sanad gak usah dikasih ke kiai-kiai kibin yang ada di PBNU atau di mana gitu. Udah mereka pakai sanad ke Nggak Hakim apa-apa. Kodam gitu. Enggak apa-apa. sudah. Jangan. Enggak apa-apa. Mau Rois Am, Yai Miftahul Ahyar mau dapat apa namanya sanad ke Sunan Ampel Kuali Songo, itu enggak apa-apa. Tapi lewat saya, kata Yai Salim, Nah, kalau dari PBNU mau harus lewat Yai Iman. Jadi enggak apa-apa. Tapi minta ijazahnya kepada saya. nah gitu. Itu Enggak apa-apa, setuju. saya kasih. Setuju Nah, kan kalau kalau begitu? Nah, kalau kayak Imat ngasih itu ya saya masih tidak terima gitu. Ya harus ada apanya begitu ya. Ya gimana begitu penebusan tanda kutip dosa sosial atau dosa ruhani gitu ke Muslim pribumi atau Trah Wali Songo gitu. Kalau saya loh ya, kalau saya kan masih muda, masih suka bertikai gitu. Kalau Kiai kan sudah makomnya Kiai sudah beda. Ya, saya pernah membaca sebuah tulisan tentang psikologi. Orang yang punya dendam itu orang yang menguasai peradaban. Hanya orang yang punya dendam, orang yang memahami arti sebuah kemuliaan. Orang yang punya dendam, orang yang memahami arti sebuah harga diri. Jadi dulu itu orang-orang yang merasa dijajah itu orang yang punya dendam itu, orang yang punya harga diri. Orang yang tidak hanya mencari sebuah kenyamanan dan ketentraman, tapi mereka membutuhkan dalam hidup itu adalah sebuah harga diri itu. Dan itulah setiap masa akan selalu ada. Tapi kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk seperti itu. Iya, saya enggak maksa, cuma memberi gagasan. Enggak boleh gitu kalau saya. Kecuali datang Oke, Kang Mas, baik-baik. rupanya ini sudah setengah 10 ini. Ya, nanti kita lanjutkan di podcast berikutnya Ya. karena masih ada beberapa poin sebelumnya. Terima kasih Kiai Mat, terima kasih teman-teman yang turut menonton Sama-sama. dan berkomentar. Saya mohon maklumnya tidak bisa dibacakan satu persatu ya, tapi Kiai Mat membaca insya Allah. Saya juga membaca. Terima kasih Kiai Mat. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.